الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan pembahasan dari kitab Waqafatun Tarbawiyah fi Siratin Nabawiyah. Poin-poin penting dalam kehidupan sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Ahmad Farid. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir kita membahas tentang dakwah secara terang-terangan, ya. Dakwah yang dilakukan oleh Rasul secara terang-terangan. Karena sebelumnya pernah kita mengkaji, pernah kita membahas awal mula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah itu beliau dakwah secara sembunyi-sembunyi. Dakwah secara rahasia, dimulai dari orang yang terdekat, ya istri beliau, kemudian putra-putri beliau, putra-putrinya beliau, kemudian kepada sahabat-sahabat dekat seperti Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, dan sahabat-sahabat yang lain. Ini secara sembunyi-sembunyi. Itu kurang lebih selama 3 tahun. Selama 3 tahun Rasulullah berdakwah, mendakwakan tauhid agar manusia hanya beribadah kepada Allah, agar seluruh umat manusia hanya menyembah Allah. Ini dakwahnya Nabi secara sembunyi-sembunyi berlangsung selama kurang lebih 3 tahun. Ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi wa andir ashiratakal aqrabin, surat Asy-Syu'ara nomor 214. Asy-Syu'ara ayat ke-214, Allah berfirman wa andir ashiratakal aqrabin, dan berikanlah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Ya, berikanlah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Ketika turun ayat ini adalah tanda dimulainya dakwah secara terang-terangan. Ya, sebagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas mengatakan, lamma nazalat, ketika turun firman Allah di surat Asy-Syu'ara 214, wa andir ashiratakal aqrabin, dan berikanlah peringatan kepada keluargamu yang terdekat, maka sa'idan Nabi sallallahu alaihi wasallam as-Safa. Jadi beliau menaiki bukit Safa, ya. Kalau yang pernah umrah kan ada Safa dan Marwah. Jadi beliau menaiki bukit Safa. Jadi beliau memanggil keluarga-keluarga beliau, pamannya, bibinya, ya, semuanya dipanggil untuk disampaikan dakwah tauhid, ya, dakwah dalam memurnikan ibadahnya untuk Allah. Di antara yang datang waktu itu adalah Abu Lahab, ya. Di antara yang datang, yang hadir waktu itu ketika Nabi memanggil, menyeru keluarga beliau untuk datang untuk mendengarkan dakwah secara terang-terangan. Di antara yang datang adalah Abu Lahab, pamannya Nabi, ya, pamannya Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi menyampaikan dakwah beliau, ya, dakwah secara terang-terangan,
Nabi mengatakan, Nabi bersabda. Jadi Nabi ngomong kepada orang-orang, kepada keluarga beliau, kerabat beliau yang sudah berkumpul. Ara'aitukum law akhbartukum anna khailan bil wadi turidu an tuhiru alaikum akuntum musaddiqiyya. Wahai keluargaku, wahai kerabat-kerabatku, seandainya aku mengabarkan, aku memberikan kabar kepada kalian bahwasanya di belakang bukit ini ada musuh yang akan menyerang kita, yang akan menghabisi kita. Apakah kalian akan membenarkan apa yang aku sampaikan? Kemudian orang-orang itu menjawab, iya. Ma jarabna alaika kadiban. Jadi orang-orang yang datang, iya kami akan membenarkan apa yang kau sampaikan wahai Muhammad. Karena kami mengenal engkau adalah orang yang jujur, tidak pernah berdusta. Ini pengakuan orang-orang yang hadir, keluarganya Nabi, kerabatnya beliau itu mengakui semuanya bahwasanya Nabi itu orang yang jujur, tidak pernah berdusta sama sekali. Kemudian Nabi mengatakan, fa inni nadhirun lakum baina yaday adzabin syadid. Sesungguhnya saat ini aku mengingatkan kalian dari azab yang pedih. Ya. Jadi kalau kalian itu mau bertauhid, maka kalian akan mendapatkan pahala dan surga. Tapi kalau kalian tetap terus-menerus dalam kesyirikan, fa inni nadhirun lakum baina yaday adzabin syadid. Maka sesungguhnya aku mengingatkan, mewanti-wanti kalian tentang azab Allah yang sangat pedih. Ya, ini dakwah secara terang-terangan di hadapan banyak orang. Ya. Kemudian qala Abu Lahab, setelah mendengar ucapan Nabi, ya bahwasanya Nabi waktu itu momen tersebut beliau mengingatkan keluarganya tentang tauhid dan mengingatkan keluarga beliau tentang bahaya syirik. Kemudian apa kata Abu Lahab? Faqala Abu Lahab, ya, tabban laka sairul yaum. Abu Lahab dengan lancangnya, dengan mulutnya yang kotor, Abu Lahab ini mengatakan, celaka engkau wahai Muhammad. Ya, apakah hanya hal sepele ini engkau mengumpulkan kami semuanya? Ini perkataan Abu Lahab, ini pamannya Nabi sendiri, paman kandung. Ketika Abu Lahab mengatakan omongannya itu, fanazalat, maka turunlah tabbat, celakalah kedua tangan Abu Lahab. Watab, dan sungguh celaka, sungguh binasa. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna anhu maluhu, ya, harta-harta yang dia miliki, harta-hartanya Abu Lahab ini ma aghna, tidak akan bermanfaat baginya. Wa ma kasab, dan apa-apa yang dia usahakan, apa-apa yang dia kerjakan tidak akan bermanfaat baginya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi ketika Rasulullah mengumpulkan keluarga beliau, didakwahi, kemudian Abu Lahab tadi berkata lancang, itu semuanya disebutkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Jadi di dalam kisah ini para jamaah sekalian terdapat pelajaran yang penting, bahwasanya Abu Lahab itu selama-lamanya tidak akan beriman kepada Allah, tidak beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan teks ayat ini, tabbat yada abi lahabi wa tab. Celaka kedua tangan Abu Lahab dan sungguh celaka. Ya. Jadi ketika turun ayat ini telah terdapat jelas bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala memvonis Abu Lahab ini akan kafir selama-lamanya, tidak akan pernah mendapatkan hidayah. Dan Abu Lahab, ya, Allah Subhanahu Wa Taala maha berkuasa, Allah memiliki ilmu, Allah maha bijaksana. Dan Abu Lahab ini orang yang tidak cocok untuk mendapatkan hidayah. Ya, sehingga Allah menurunkan firman-Nya, tabbat yada abi lahabi wa tab, sampai akhir surat. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memulai dakwah secara terang-terangan, ini bukan berarti orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu mereka diam-diam saja. Mereka santai-santai saja, tidak. Ya. Karena orang-orang kafir, orang-orang musyrik ini mereka tahu, ya. Mereka tahu hakikat dakwahnya Nabi. Bahwasanya Nabi itu di dalam dakwah beliau menyeru manusia, mengajak manusia untuk memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Itu saja. Jadi manusia semuanya diajak hanya menyembah, mengagungkan, beribadah khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi yang menyembah kepada patung,
dan sebagainya. Ya. Karena apa? Karena kesyirikan orang-orang waktu itu, kesyirikan orang-orang kafir di zaman Nabi itu adalah syirik dalam tauhid uluhiyah. Ya. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik di zaman Nabi itu mereka melakukan kesyirikan dalam tauhid apa? Tauhid uluhiyah. Karena apa? Karena orang-orang seperti Abu Jahal, Abu Lahab dan kawan-kawannya itu mereka mengakui tauhid rububiyah. Ya. Jadi mereka orang-orang yang didakwahi oleh Nabi, termasuk pamannya Abu Lahab, Abu Jahal dan lain sebagainya, itu mereka mengakui dan mempercayai tauhid rububiyah. Abu Lahab, Abu Jahal itu kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan menjawab Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ketika Abu Lahab dan Abu Jahal dan kawan-kawan mereka, geng-gengnya mereka itu ditanya siapa yang memberikan rizki, siapa yang menghidupkan dan mematikan, siapa yang mengatur alam semesta ini beserta isinya, maka pasti mereka menjawab Allah. Ya. Ini keyakinan, ini kepercayaan yang dimiliki oleh Abu Lahab dan orang-orang kafir waktu itu. Mereka meyakini tauhid rububiyah. Akan tetapi mereka melakukan kesalahan fatal, mereka melakukan penyelewengan, penyimpangan dalam masalah tauhid uluhiyah. Mereka meyakini Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, tapi mereka menyembah kepada Allah, tapi juga mereka menyembah kepada patung, minta-minta kepada patung, menyembah kepada berhala, ya, dan seterusnya. Inilah yang diperangi oleh Nabi. Inilah yang didakwahkan oleh Nabi agar seluruh umat manusia itu hanya beribadah kepada Allah. Ya, tidak ada lagi yang menyembah kepada patung dan berhala. Ya. Ketika Nabi melakukan dakwah beliau secara terang-terangan, maka di sini orang-orang musyrik, orang-orang kafir mengambil beberapa sikap. Ya, mereka mengambil beberapa sikap. Mereka mengambil beberapa hal, melakukan beberapa hal, mencari strategi bagaimana caranya agar dakwah ini, dakwah tauhid ini tidak semakin meluas. Bagaimana caranya menghalang-halangi manusia untuk tidak mengikuti dakwah yang disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Jadi ini pikirannya orang-orang musyrik, pikirannya orang-orang kafir. Mereka berusaha semaksimal mungkin untuk menghalang-halangi manusia agar tidak mengikuti dakwah yang disampaikan oleh Nabi. Ya. Ada beberapa cara. Yang pertama, ya, disebutkan di dalam buku ini, di antara cara yang ditempuh oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrik waktu itu, as-sukhriyatu wat-tahqir wal-ihtiza' wat-tadhib wat-tadhib. As-sukhriyah wat-tahqir wal-istihza' wat-takdzib wat-tadhib. Jadi orang-orang kafir waktu itu mereka melakukan cara yang pertama, yaitu menyindir, menghina, merendahkan, mengolok-olok, mentertawakan dan mendustakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi cara yang pertama, ya. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu apa? Mereka mengolok-olok, menertawakan, menghina, mencaci maki, ya, merendahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebagaimana hal ini disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, surat Al-Hijr ayat yang ke-6. Surat Al-Hijr ayat yang ke-6 Allah berfirman, wa qalu ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Wa qalu, surat Al-Hijr ayat yang ke-6, wa qalu, dan orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu berkata, ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikru, wahai orang yang diberikan az-zikru, az-zikru di sini Al-Qur'an. Wahai orang yang diturunkan kepadamu Al-Qur'an, yaitu orang-orang kafir ini berkata kepada Nabi. Wa qalu ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikru, wahai orang yang diberikan oleh Allah Al-Qur'an, diturunkan kepadamu Alkitab. Az-zikru itu artinya peringatan. Jadi Al-Quran itu isinya peringatan. Selain Al-Quran itu isinya kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang bertauhid, di dalam Al-Quran juga terdapat peringatan. Peringatan bagi orang-orang kafir, peringatan bagi orang-orang musyrik, peringatan bagi orang-orang munafik,
peringatan bagi orang-orang yang pelaku maksiat dan sebagainya. Wa qalu ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikru. Mereka orang-orang kafir, orang-orang musyrik ini berkata, wahai orang yang diberikan az-zikru, diberikan Al-Qur'an, innaka lamajnun. Sesungguhnya engkau adalah orang yang gila. Jadi orang-orang kafir, orang-orang musyrik ini mengolok-olok Nabi, menghina Nabi, merendahkan Nabi, bahwasanya Nabi dituduh sebagai orang yang gila. Ini cara yang pertama. Masih ada cara-cara yang lain, ya. Padahal sebelum Nabi berdakwah, sebelum Nabi itu menyampaikan tauhid secara terang-terangan, orang-orang kafir ini memuji Nabi karena kejujuran beliau, karena akhlak yang baik yang dimiliki oleh Nabi. Tapi setelah Nabi berdakwah kepada tauhid, menyampaikan dakwah ini, maka sikap orang-orang kafir berubah drastis. Ya, 180 derajat berubah. Nabi dituduh sebagai orang yang gila. Di dalam ayat yang lain, surat Shad ayat yang keempat, ya. Wa ajibu an ja'ahum mundhirum minhum wa qala al-kafiruna hadza sahirun kadzdzab. Wa ajibu, jadi orang-orang kafir ini terheran-heran ketika mereka an ja'ahum mundhirum minhum, ketika datang seseorang yang memberikan peringatan kepada mereka. Wa qalal kafirun, maka orang-orang kafir itu berkata, wa qalal kafiruna hadza sahirun kadzdzab. Ini adalah tukang sihir, ini adalah orang yang pendusta. Ini tuduhan orang-orang kafir, orang-orang musyrik kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Supaya apa? Supaya manusia tidak beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi. Ya. Jadi Nabi dituduh dengan tuduhan yang keji, dengan tuduhan yang kurang ajar dan sebagainya. Dan ini diabadikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, ya. Diabadikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Dan bukan hanya itu, bukan hanya Nabi yang dituduh, tapi juga orang-orang yang beriman, ya. Orang-orang yang beriman kepada Nabi, yang mengikuti dakwah tauhid, itu juga diolok-olok. Sebagaimana dalam surat Al-Mutaffifin ayat 29 sampai 33, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yathaqun. Sesungguhnya orang-orang mujrim, orang-orang kafir, orang-orang musyrik ketika mereka lewat di hadapan orang yang beriman, apa? Yathaqun, mereka menertawakan, ya, meremehkan, menghina, merendahkan, menertawakan. Ini orang-orang kafir ketika mereka lewat di hadapan orang yang beriman, itu yathaqun, mereka tertawa. Wa idza marru bihim yataghamazun, ketika orang-orang kafir musyrik ini melewat di hadapan orang yang beriman, yataghamazun, mereka saling melirik, ya, melirik untuk merendahkan dan sebagainya, ya, sampai Al-Mutaffifin ayat 33. Intinya cara yang pertama yang dilakukan oleh orang-orang musyrik, orang-orang kafir untuk membendung dakwanya Nabi, yaitu dengan mencemooh, menertawakan, menghina, melecehkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga orang-orang yang beriman. Ya, ini cara yang pertama. Cara yang pertama ini apa? Kalau seseorang itu sudah dihina, dicaci maki, dicemooh, ditertawakan, itu untuk menurunkan psikologinya. Biasanya orang itu, ya, kalau orang itu direndahkan, dicaci maki, kalau zaman kita itu dibully, ya. Jadi kalau orang itu dibully kan dia apa ya, psikologinya itu jadi down, jadi dia rendah. Maksudnya jadi saya kok begini ya, kenapa saya orang-orang kok menghina saya, kenapa kok saya direndahkan. Jadi seperti itu jadinya. Ini tujuannya orang-orang kafir, tujuannya orang-orang musyrik itu apa? Supaya menurunkan semangatnya Nabi, supaya Nabi itu down. Jadi enggak semangat lagi mendakwakan tauhid. Ya, itu tujuannya orang-orang kafir seperti itu. Mereka melakukan hal itu dengan mulut-mulut mereka, dengan mata-mata mereka, dengan lisan-lisan mereka dan sebagainya. Ya, ini cara yang pertama. Bahkan disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, masih dalam surat Al-Hijr ayat 98 sampai 99. Karena orang-orang kafir ini, para jemaah, orang-orang kafir musyrik ini saking seringnya menuduh Nabi sebagai orang gila, sebagai tukang sihir, sebagai pendusta, sampai-sampai disebutkan oleh Allah, walaqad na'lamu annaka yadiku sadruka bima yakun, sampai-sampai dadanya Nabi itu sempit
Ya, beliau itu bersedih. Ya, beliau itu bersedih, walaqad na'lamu annaka yadiku sadruka bima yaqulun. Sungguh kami tahu, kami di sini Allah Subhanahu wa taala, kami mengetahui bahwasanya dadamu wahai Muhammad itu merasa menjadi sempit. Disebabkan apa? Bima yaqulun, disebabkan perkataan orang-orang kafir tadi, ya. Disebabkan oleh orang-orang kafir tadi, ya. Kemudian Allah memerintahkan dalam surat Al-Hijr ayat 999 fasabbih, ya. Kemudian di dalam surat itu di dalam surat Al-Hijr ayat 98 fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Maka bertasbihlah kepada Tuhan, ya. Wa kum minas sajidin, dan jadilah engkau termasuk orang-orang yang ahli sujud. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan beribadahlah kepada Tuhanmu, sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu al-yakin, itu sampai datang kematian. Jadi ketika Rasulullah itu merasakan dada beliau itu sesak, beliau itu dicaci maki terus, yaitu bukan sehari dua hari tapi terus, ya. Setiap ketemu sama orang kafir, setiap ketemu sama orang musyrik dicaci maki. Ini kan dada beliau menjadi enggak nyaman, ya. Ya sama lah kalau di zaman kita dibully, orang dibully di medsos atau di dunia maya atau di dunia nyata, maka hatinya akan, dadanya akan nggak enak, ya, dan sebagainya. Apalagi ini Nabi mendakwakan dakwah yang benar, dakwah tauhid. Beliau tidak punya salah sama sekali, nggak punya dosa sama orang-orang musyrik, nggak punya salah sama orang-orang kafir, tapi kok beliau dicaci maki, beliau dicemooh, beliau ditertawakan dan sebagainya. Maka ketika seorang dai, ketika seorang mubalik itu mendapatkan caci makian, ketika dakwanya dakwah tauhid, dakwanya dakwah benar, maka ini resepnya, fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Maka senantiasa engkau bertasbih kepada Allah dan perbanyak salat, wa kum minas sajidin, dan jadilah engkau termasuk orang yang ahli sujud. Maksudnya ahli sujud di sini adalah orang yang rajin salat, ya. Rajin salat, perbanyak salat, ya. Perbanyak salat sunnah dan lain sebagainya. Wa kum minas sajidin. Perbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ketika kita orang-orang yang beriman, ketika kita punya masalah, ketika kita punya problem dalam kehidupan, maka Allah berfirman wasta'inu bis-sabri was-shalah, maka minta tolonglah kepada Allah dengan apa? Dengan sabar dan salat. Ya, masalah apapun yang kita hadapi dalam kehidupan ini, maka di antara resepnya wasta'inu bis-sabri was-shalah. Maka minta tolonglah kepada Allah dengan sabar. Kemudian dengan apa? Dengan salat, perbanyak salat-salat sunnah, ya. Salat duhanya, salat tahajudnya, witirnya, qobliyahnya, ba'diyahnya, itu kita kerjakan. Kemudian cara yang kedua, itu jadi cara yang pertama di antara cara yang ditempuh oleh orang-orang musyrik kafir untuk membendung dakwanya Nabi, yaitu dengan menurunkan psikologinya Nabi, dicaci maki, direndahkan, dilecehkan dan sebagainya. Cara yang kedua, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cara yang kedua di antara cara yang ditempuh oleh orang-orang musyrik adalah menebarkan syubhat. Menebarkan syubhat, menebarkan keraguan-raguan terhadap kebenaran Al-Qur'an. Ya. Saya izin dulu. Menebarkan syubhat, menebarkan kerancuan, menebarkan keraguan-raguan terhadap kebenaran isi Al-Quran. Ini cara yang kedua, ya. Sebagaimana hal ini telah disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Furqan ayat yang kelima. Surat Al-Furqan ayat yang kelima, Allah berfirman, asatirul awwalina tatabaha fahiya tumla alaihi bukratan wa asila. Asatirul awwalin. Jadi orang-orang kafir, orang-orang musyrik waktu itu menuduh bahwasanya Al-Quran itu adalah isinya dongeng-dongeng orang-orang yang terdahulu. Isinya cerita-cerita orang terdahulu yang disampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Asatirul awwalina naktatabaha fahiyatumla alaihi bukratan wa asila. Yang diceritakan oleh kepada Nabi dalam waktu pagi dan petang. Surat Al-Furqan ayat yang kelima. Jadi ini manuver, ini serangan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, bahwasanya mereka itu menumbuhkan keraguan-raguan
di dalam dada orang yang beriman terhadap kebenaran isi Al-Quran. Ya. Mereka menuduh bahwasanya Al-Quran itu adalah dongeng orang-orang yang terdahulu. Ini menumbuhkan keraguan kepada orang yang beriman. Ya. Jadi kalau yang pertama tadi, orang-orang kafir, orang-orang musyrik ini menuduh orang yang menyampaikan dakwah tauhid. Ya. Kalau yang kedua ini, orang-orang kafir, orang-orang musyrik memberikan tuduhan kepada Al-Quran yang di situ isinya dakwah tauhid. Ya. Di antara isi Al-Quran adalah menyeru manusia kepada tauhid. Ini yang kedua. Ya. Bahkan juga orang-orang kafir, orang-orang musyrik ini mereka menimbulkan keraguan-raguan, bukan hanya kepada Al-Quran. Mereka menebarkan syubhat. Mereka menebarkan keraguan-raguan tentang adanya hari kebangkitan, tentang adanya hari pembalasan. Sebagaimana hal itu telah disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, di dalam surat As-Saffat. Surat As-Saffat ayat 16 sampai ayat 17. Aida mitna wa kunna turaba wa idaman inna lamab'usun aw abaun al-awwalun. Jadi artinya aida mitna wa kunna turaban wa idaman. Ya. Apakah ketika kita mati, ini orang-orang kafir ini ngomong, ya, ngomong kepada satu kepada yang lain. Aida mitna. Apakah ketika kita sudah mati, wa kunna turaban wa idaman, dan kita jasad-jasad kita sudah menjadi tanah, tulang-tulang kita sudah hancur. A'inna lama ba'usun, apakah kita akan dibangkitkan? Ya, ini menimbulkan keraguan. Sengaja mereka karena memang di dalam hati mereka tidak ada keimanan kepada hari akhir. Tidak ada keimanan kepada hari kebangkitan, dan mereka itu menyebarkan keraguan mereka, menyebarkan syubhatnya kepada orang-orang lain supaya terpengaruh. Ya. Aida mitna. Apakah ketika kita mati, jasad kita sudah, badan kita sudah jadi tanah, tulang-tulang kita sudah hancur. Inna lama ba'usun, apakah kita akan dibangkitkan? Awa abaunal awwalun. Begitu juga nenek moyang kita, bapak-bapak kita, kakek-kakek kita, mbah-mbah kita juga dibangkitkan. Ya, ini menimbulkan keraguan, sengaja. Ya, ini sengaja dilakukan oleh orang-orang musyrik, orang-orang kafir untuk menghalang-halangi manusia agar tidak mengikuti dakwahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini cara yang kedua. Ya, ini cara yang kedua. Apakah cukup di situ? Jawabannya tidak. Masih ada cara-cara yang lain. Ya, masih ada cara-cara yang lain yang ditempuh oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrik untuk menghalang-halangi dakwahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Cara yang ketiga. Di sini penulis mengatakan musawamatun hawalu biha an yaltaqiyal islamu wal jahiliyatu fi muntasafit thoriq. Jadi cara yang ketiga ini cara diplomasi. Orang-orang musyrik, ya, perwakilan itu, mereka perwakilan datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dialog. Ya. Jadi mereka itu mengutus beberapa orang untuk menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka diplomasi. Disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Qalam ayat yang ke-9. Surat Al-Qalam ini surat Nun, wal qalami wa ma yasturun. Surat Al-Qalam ayat nomor 9. Allah berfirman, waddu law tudhinu fayudhinun. Ya. Waddu, orang-orang kafir, orang-orang musyrik ini, mereka menginginkan seandainya engkau bersikap lunak. Waddu law tudhinun. Mereka orang-orang kafir ini berharap supaya engkau, wahai Muhammad, bersikap lunak. Jangan terlalu kencang dalam berdakwah. Jangan terlalu keras, jangan terlalu ekstrim. Ini harapan orang-orang kafir. Waddu law tudhinu. Terus apa? Fayudhinun. Maka mereka juga akan bersikap lunak. Ini harapannya orang-orang kafir. Ya. Tapi tidak. Dalam masalah dakwah tauhid harus tegas. Ya. Harus kencang dakwahnya, karena ini masalah tauhid, ini masalah penting, masalah pokok, masalah rukun Islam yang pertama, masalah syahadat, ya, syahadat la ilaha illallah. Jadi tidak ada kata
toleransi dalam masalah tauhid la ilaha illallah di sini. Harus tetap sampaikan terus, ya. Bahkan orang-orang kafir tadi, ya, utusannya orang-orang kafir, orang musyrik ini datang kepada Nabi melakukan negosiasi. Melakukan apa? Negosiasi, diplomasi. Jadi begini, di sini orang mereka berkata, "Ya Muhammad, halumma falna'budu ma ta'bud wa ta'budu ma na'bud." Wahai Muhammad, begini saja. Daripada kita ribut, daripada kita bermusuhan, daripada kita eker-ekeran terus, ya, falna'bud ma ta'bud. Kami akan menyembah apa yang kau sembah. Ya. Kami orang-orang musyrik ini, kami orang-orang kafir akan menyembah apa yang kau sembah. Kami akan menyembah kepada Allah. Kami akan meninggalkan patung-patung. Ya. Tapi dengan syarat wa ta'budu ma na'bud. Tapi kamu juga harus menyembah apa yang kami sembah. Jadi gantian. Misalnya tahun ini, ya, tahun ini kami bertauhid. Kami enggak nyembah patung, kami enggak nyembah berhala. Tapi tahun depan gantian. Ya, kamu nanti tahun depan kamu menyembah kepada berhala dan patung yang kami sembah. Ini negosiasi, ya, tawaran orang-orang musyrik kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika terjadi negosiasi ini, terjadi tawar-menawar ini, turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ayyuhal kafirun." Wahai orang-orang kafir, "Qul ya ayyuhal kafirun." Apa kata Allah? La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kalian tidak akan menyembah kepada apa yang ku sembah. Ya. Wala ana abidu ma abattum wala antum abiduna ma a'bud. Akhirnya apa? Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian kepercayaan kalian dan bagi saya agama saya. Kalian mau nyembah patung, mau nyembah berhala, yang penting saya sudah sampaikan dakwanya. Ini yang benar, ini yang salah. Ini dakwah tauhid, ini syirik. Ya. Kalau kalian nggak mau terima, lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagi kalian kepercayaan kalian, bagi saya kepercayaan saya. Ya, ini ketegasan, ya. Ini tegasnya ketika Allah menurunkan satu surat penuh yang dimana surat ini dibaca sampai hari kiamat. Ini masalah tauhid, masalah akidah, masalah keyakinan tidak menerima toleransi sama sekali. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan kepada orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku, ya, tidak akan menyembah apa yang kalian sembah selama-lamanya. Ya, selama-lamanya tidak akan ada toleransi dalam masalah akidah, dalam masalah tauhid, dalam masalah la ilaha illallah. Ini cara yang ketiga, cara negosiasi. Cara diplomasi, cara yang ketiga ini juga menemui jalan buntu, menemui kegagalan, ya, menemui kegagalan. Kemudian cara yang keempat, ketika tiga cara tadi tidak berhasil, yaitu orang-orang kafir mengolok-olok Nabi, merendahkan Nabi, tapi Nabi tetap tegar, beliau tetap sabar, beliau tetap semangat berdakwah, ya. Kemudian cara yang kedua, orang-orang kafir menimbulkan keraguan terhadap isi Al-Quran, terhadap hari kebangkitan. Ini menemui kegagalan. Nabi tetap berdakwah. Orang-orang yang beriman tetap membantu dakwanya Nabi. Cara yang ketiga, diplomasi, negosiasi juga gagal. Akhirnya cara yang keberapa? Keempat. Cara yang keempat, di sini penulis mengatakan kasratu musawamatihim li ammihi Abi Thalib min ajli an yatakhalla an himayati wa difa'i anhu famtana min dzalika. Cara yang keempat, orang-orang kafir, orang-orang musyrik ini tahu bahwasanya Abu Thalib pamannya Nabi, Abu Thalib ini melindungi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Abu Thalib ini melindungi Nabi. Ketika orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu tahu bahwasanya Nabi ini dilindungi oleh paman beliau, dan waktu itu orang-orang musyrik, orang-orang kafir masih menghormati Abu Thalib, ya, masih memuliakan Abu Thalib. Jadi nggak berani mereka orang-orang kafir ini nggak berani untuk melukai fisiknya Nabi, ya, belum berani melukai fisiknya Nabi.
Karena mereka tahu Nabi ini masih dilindungi oleh paman beliau, Abu Thalib. Walaupun Abu Thalib itu kafir ya, masih itu ya. Waktu itu kafir, dan Abu Thalib nanti ada kisahnya beliau mati dalam keadaan kafir. Ya. Akhirnya apa? Mereka datang menemui Abu Thalib, melobi, wahai Abu Thalib, janganlah kamu melindungi keponakanmu ini. Ya, serahkan keponakanmu ini kepada kami, biar kami yang ngurus. Ya, keponakanmu ini sudah menghina Tuhan-Tuhan yang kita sembah, menghina patung-patung yang kita agungkan. Ini omongannya kurang lebih seperti itulah. Omongannya, lobinya orang-orang kafir musyrik kepada Abu Thalib. Ya, kepada Abu Thalib, supaya Abu Thalib ini tidak lagi melindungi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biarkan beliau. Ya. Kalau perlu Abu Thalib ini menyuruh Nabi itu berhenti dari berdakwah. Kalau perlu seperti itu, kalau bisa. Ya. Seandainya enggak mampu menyuruh Nabi untuk berhenti berdakwah kepada tauhid, maka minimal Abu Thalib itu enggak usah melindungi lagi lah. Tapi apa? Wada aqarib famtana min dalika. Ya. Abu Thalib enggak mau. Abu Thalib tidak mau untuk menyerahkan Nabi kepada orang-orang kafir dan musyrik. Jadi Abu Thalib di sini sangat cinta kepada Nabi. Tapi sini cinta yang sifatnya kekerabatan ya, bukan cinta yang dibangun di atas iman dan akidah yang benar. Cinta di sini cinta karena kekerabatan, karena hubungan darah dan lain sebagainya. Jadi Abu Thalib sampai Abu Thalib ini mati, beliau tetap melindungi dan menolong dan mendukung dakwah yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Thalib ini di dalam hati beliau itu meyakini kebenaran dakwanya Nabi. Cuman ada suatu hal yang menghalangi Abu Thalib untuk beriman. Nah, itu ada kisahnya tersendiri. Ini poin yang keempat. Cara yang keempat ini menemui kegagalan. Ya, lobinya gagal. Orang-orang kafir musyrik menemui Abu Thalib, minta kepada Abu Thalib supaya menyuruh keponakannya berhenti dakwah. Abu Thalib enggak mau. Orang-orang kafir musyrik meminta kepada Abu Thalib supaya menyerahkan keponakannya kepada mereka. Abu Thalib juga tidak mau. Jadi ini bukan hanya sekali datang itu mereka Abu Thalib enggak mau. Kemudian datang lagi, Abu Thalib enggak mau, terus didatangi terus, tetap Abu Thalib bersikokoh tidak mau menghalang-halangi dakwanya Nabi. Beliau tetap mensupport, beliau mendukung, beliau melindungi Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian cara yang keempat ini gagal. Cara yang keberapa sekarang? Cara yang kelima. Bayangkan, ini orang-orang kafir musyrik ini enggak akan berhenti selama-lamanya untuk menghalang-halangi dakwah yang benar. Bukan hanya di zaman dulu, di zaman kita saat ini juga seperti itu. Jangan dikira orang-orang yang enggak suka dengan dakwah tauhid, orang-orang yang enggak suka dengan dakwah sunnah, orang-orang yang enggak suka dengan dakwah yang benar itu mereka berhenti. Mereka cari cara, mereka cari celah. Ya, mereka cari bagaimana caranya supaya dakwah tauhid ini berhenti. Bagaimana caranya supaya dakwah tauhid ini tidak terus digembar-gemborkan dan sebagainya. Cara yang berikutnya, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cara yang berikutnya, cara yang kelima disebutkan oleh penulis, wa min hadil asalib tahaddihim lin nabi bisu'alil ayat. Orang-orang musyrik, orang-orang kafir ya, ini datang kepada Nabi untuk datang menemui Nabi supaya Nabi itu menampakkan tanda-tanda kemukjizatan. Jadi orang-orang kafir ini minta ditampakkan mukjizat. Kalau kamu itu benar wahai Muhammad, coba tunjukkan tanda kebenaranmu itu apa. Ya, kalau bahasa kita kan mana mukjizatmu, mana tanda bahwasanya engkau itu benar. Kalau di zaman Nabi Musa itu mukjizat beliau adalah tongkat yang bisa berubah menjadi ular atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau di zaman Nabi Isa itu mukjizat beliau adalah menyembuhkan orang yang sakit, menghidupkan orang yang mati atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sekarang orang-orang kafir, orang-orang musyrik datang kepada Rasul minta ditampakkan mukjizat. Ya, ini cara yang kelima. Cara yang kelima. Disebutkan walam maru al musyrikuna anna hadhil matalib allati yuridunaha la tuqbal minhum. Aradu an yadkhulu min babin akhar. Wa huwa ta'jizur rasul bi talabil ayat. Fajtama wa qul ya Muhammad in kunta shadiqan fa arina ayatan natlubuha minka wa hi anta syaqala qamar misbaqan. Jadi orang-orang kafir, orang musyrik ini minta kepada Nabi, wahai Muhammad, kalau engkau itu benar, kalau dakwahmu itu benar, coba tunjukkan tanda bahwasanya engkau itu benar.
yaitu tunjukkan kepada kami bahwasanya kalau bulan ini bisa terbelah. Ya, seandainya bulan ini bisa terbelah berarti engkau benar dakwah. Ini permintaan orang-orang kafir, orang-orang musyrik kepada Rasul. Permintaan sekaligus tantangan. Ya, mereka minta seandainya bulan itu terbelah menjadi berapa? Menjadi 2. Ya, kemudian apa? Fa'atahu Allahu hadhil mu'jizah wan syaqqal qamar firqatain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya, dengan keagungannya, Allah Maha Kuasa menjadikan bulan itu terbelah menjadi 2. Ya, terbelah menjadi 2. Dan hal ini telah diabadikan oleh Allah di dalam surat Al-Qamar. Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Telah dekat hari kiamat. Jadi hari kiamat ini dekat. Hari kiamat tidak ada yang tahu kapan terjadi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika Nabi itu diutus, Nabi bersabda, "Bu'istu was-sa'atu kahataini." Aku diutus oleh Allah, sedangkan jarak antara diriku dengan hari kiamat seperti antara 2 jari. Wa alam, beliau menunjukkan jari telunjuk dan jari tengah. Wa bu'istu was-sa'atu kahataini. Ya. Kemudian di dalam Al-Qur'an wa iqtarabatis sa'ah wan syaqqal qamar. Telah dekat hari kiamat dan bulan itu telah terbelah. Jadi benar-benar waktu itu bulan terbelah. Kemudian Nabi mengatakan kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrik tadi, "Isyhadu." Coba kalian lihat. Coba kalian saksikan, isyhadu. Ya. Ini tapi ya tetap namanya orang-orang kafir, orang-orang musyrik, kalau mereka belum dikasih hidayah, walaupun apapun ya, walaupun bulan terbagi menjadi berapapun, tetap mereka tidak beriman, tidak mengakui kebenaran dakwanya Rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Padahal mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Dan belum ada teknologi canggih seperti ini ya. Mungkin bulan itu di setting, di fotokopi atau bagaimana dan sebagainya. Waktu itu belum ada teknologi canggih seperti saat ini. Ya. Dan mereka melihat dengan mata kepala mereka. Mereka enggak merasa disihir. Mereka enggak merasa ditipu. Tapi begitulah kalau keimanan belum masuk ke dalam dada seseorang. Kalau hidayah itu belum menyapa hati seseorang, maka apapun yang ditampakkan oleh Allah itu tidak akan mempan untuk bisa membuka pintu hati orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Bahkan di dalam surat Al-Qamar ayat yang kedua, ya, masih dalam surat Al-Qamar ayat yang kedua, wa iyyarau ayatan yuridu wa yaqulu sihrum mustamir. Wa iyyarau ayatan, Allah menegaskan lagi, wa iyyarau ayatan, seandainya orang-orang kafir ini ditampakkan tanda-tanda yang lain. Wa iyaru ayah di sini nakiro. Nakiro itu maksudnya enggak ada alif lam. Jadi seandainya tanda apapun kekuasaan Allah di jagat raya ini ditampakkan kepada orang-orang kafir, ditampakkan kepada orang-orang musyrik, ya, wa yaqulu sihrum mustamir, maka mereka lama-lama kelamaan akan mengatakan sihrum mustamir. Ini sihir. Ya, ini sihir yang terus-menerus. Sihrum mustamir. Ini jelas-jelas Allah menegaskan bahwasanya seandainya orang-orang kafir ini ditampakkan tanda-tanda kekuasaannya, tetap mereka akan berpaling dari hidayah. Mereka akan berpaling dari jalan kebenaran, mereka akan berpaling dari dakwah tauhid yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surat Al-Isra, ya. Surat Al-Isra ayat 90 sampai 93. Ini orang-orang kafir minta lagi ayat. Surat Al-Isra ayat 90 sampai 93. Ya. Allah berfirman, wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a. Dan mereka orang-orang kafir, mereka orang-orang musyrik berkata, kami tidak akan percaya kepadamu wahai Muhammad sebelum engkau memancarkan mata air dari bumi untuk kami. Ini mereka minta lagi. Ya, wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a aw takuna laka jannatun min nakhil wa inabin fatufajjira al-anhara khilalaha tafjira. Jadi mereka minta, terus minta. Ya, ini disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Isra, nanti bisa dicek ayat ke-80, ayat 90 sampai ayat 93. Ini tantangannya, permintaannya orang-orang kafir, orang-orang musyrik kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Ya.
Kemudian cara ini gagal, ya. Bahkan disebutkan di dalam ayat di surat Al-Anfal ayat 32, ya. Allahumma in kana huwa hadha huwal haqqu min indika fa'amtir alaina hijaratan minas sama' aw itina bi'adzabin alim. Bahkan sampai orang-orang kafir ini mereka lancang, ya. Sebagaimana Abu Lahab tadi lancang kepada Rasul, maka orang-orang kafir yang lain, orang-orang musyrik yang lain ini lancang. Allahumma in kana hadha huwal haqq. Ini dalam surat Al-Anfal ayat 32. Allahumma in kana hadha huwal haqq. Ya Allah, seandainya dakwanya Muhammad ini adalah dakwah yang benar. Fa'am huwal haqqu min indik. Seandainya dakwanya Muhammad ini dakwah yang benar yang berasal darimu ya Allah. Fa'amtir alaina hijaratan minas sama. Turunkan hujan dari langit, hujan batu dari langit. Ini sudah mentoknya orang kafir di sini. Mereka sampai lancang, mereka minta agar Allah menurunkan hujan batu dari langit, ya. Fa'amtir alaina hijaratan minas sama'i awi'tina bi'adzabin alim, atau datangkan kepada kami azab yang pedih. Jadi mereka minta kepada Allah azab, ya, minta kepada Allah azab, yaitu berupa hujan batu, atau mereka diminta didatangkan azab, ya. Tapi di dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim." Allah Subhanahu wa taala dia akan mengazab orang-orang kafir, orang-orang Quraisy, orang-orang musyrik, wa anta fihim, selama engkau masih ada di tengah-tengah mereka. Ya. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan menurunkan azabnya kepada orang-orang kafir, orang musyrik tadi selama engkau wahai Muhammad masih di tengah-tengah mereka. Jadi Allah memberikan waktu. Allah mengakhirkan azabnya. Jadi enggak langsung diturunkan. Seandainya Allah mau, Allah berkehendak langsung diturunkan bisa. Semuanya orang-orang kafir itu mati, musyrik bisa, semuanya mati. Sebagaimana yang terjadi dalam kisahnya Nabi Nuh alaihissalam. Ya, orang-orang kafir ditenggelamkan dalam banjir. Sebagaimana yang terjadi dalam kisahnya Nabi Musa ketika dikejar oleh Fir'aun sama tentaranya, sama pasukannya. Ya, kemudian Nabi Musa terkepung sama pasukan Fir'aun. Kemudian di hadapan Nabi Musa ada lautan. Kemudian Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa supaya melemparkan tongkat beliau, maka langit itu terbelah. Sehingga Nabi Musa bersama orang yang beriman bisa lewat dan Fir'aun bala tentaranya tenggelam. Ya, seandainya Allah berkehendak, Allah mau, Allah bisa menurunkan azabnya dengan mudah. Sehingga semua orang kafir itu mati, enggak ada yang tersisa sama sekali, Allah mampu. Tapi Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim." Allah tidak akan menurunkan azabnya selama engkau masih hidup ada di tengah-tengah mereka. Ya, ini kasih sayang Allah, dikasih kesempatan supaya mungkin ada yang bertaubat, ada yang insaf dan sebagainya. Kemudian cara ini ternyata gagal. Ya, orang-orang musyrik, orang-orang kafir tetap bersikokoh, tidak mau beriman, tidak mau nurut, tidak mau ikut dakwanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka punya cara yang terakhir. Sebelum terakhir, jadi masih ada cara dua lagi. Saya sebutkan satu saja, nanti satunya insya Allah di bulan yang akan datang. Karena cara yang terakhir itu ending-endingnya itu mereka melakukan intimidasi fisik, disiksa. Ya, itu nanti Nabi diancam dibunuh, sahabat-sahabat disiksa, itu nanti insya Allah di bulan yang akan datang. Cara yang terakhir ini, yang berikutnya yang ke berapa? 6 ya? 6 atau 7? 6 ya, katakan 6. Cara yang ke-6 ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara yang ke-6 di sini beliau mengatakan kasratul urudi ala Nabi sallallahu alaihi wasallam min ajli musamahat alal haqqi alladhi yad'u ilaihi wa adamu istijabati Nabi sallallahu alaihi wasallam li syai'in min at-tanazzul. Jadi orang-orang kafir, orang-orang musyrik ini melakukan negosiasi lagi. Ya, diplomasi datang menemui Nabi lagi. Mereka mengutus beberapa orang untuk bertemu Rasul alaihi salatu wasallam. Ya. Kemudian di antara mereka setelah mereka bertemu sama Nabi, ya, mereka bertemu berhadapan langsung bertatap muka dengan Nabi, maka di antara mereka satu orang itu mengatakan begini. Ya, fasma minni a'ridu alaika umuran la'allaka taqbalu ba'daha. Wahai Muhammad, dengarkan omongan saya. Dengarkan ucapan saya. Mungkin nanti kamu menerima apa yang saya tawarkan. Jadi ini bukan tawaran menyembah berhala 1 tahun, menyembah Allah 1 tahun, itu sudah gagal. Ini tawaran yang lain.
Ya, mereka cari otak, cari cara. Akhirnya apa? In kunta innama turidu bihadzal amra malan jama'na laka malan min amwalina hatta takuna aksarona amalan. Wahai Muhammad, ini perkataan orang kafir kepada Rasul alaihi salatu wasallam. Seandainya engkau dengan dakwamu tauhid ini, engkau menginginkan harta, engkau menginginkan kekayaan, maka kami orang-orang musyrik ini akan mengumpulkan semua harta kami dan akan kami serahkan kepadamu, sehingga engkau menjadi orang yang paling kaya di antara kami. Diiming-imingi harta. Diiming-imingi apa? Harta. Ini kalau seorang dai, seorang mubalik itu dia tidak diberikan keteguhan oleh Allah, dia diiming-imingi harta, maka dia akan luluh. Dia enggak mau dakwah kepada tauhid lagi. Ya. Dia enggak mau menjelaskan lagi kepada manusia tauhid. Tapi Rasulullah tidak. Beliau ditawari harta. In kunta turidu bihadad da'wati malan jama'na laka malan. Kalau engkau wahai Muhammad menginginkan dengan dakwamu tauhid ini harta, kami akan mengumpulkan semua harta kami dan akan kami berikan kepada engkau sehingga engkau menjadi orang yang paling kaya di antara kami. Kasih hadiah, kasih harta. Cara ini para jamaah, cara ini itu pernah dilakukan oleh Ratu Bilqis sebelum beliau beriman kepada Nabi Sulaiman. Ya, Nabi Sulaiman, jadi Ratu Bilqis waktu itu kan beliau seorang ratu, punya pengikut ya. Kemudian pengikutnya ini diutus menemui Nabi Sulaiman membawa hadiah. Jadi Nabi Sulaiman ini diiming-imingi hadiah. Supaya apa? Supaya Nabi Sulaiman mau ikut di bawah kekuasaan Ratu Bilqis sebelum beliau beriman ya. Jadi Nabi Sulaiman diiming-imingi harta. Nabi Sulaiman itu orang yang kaya. Beliau seorang raja. Beliau bisa bahasa binatang. Beliau rakyatnya Nabi Sulaiman ini dari bangsa jin. Kok diiming-imingi hadiah? Akhirnya hadiah ini disuruh dibawa kembali sama pasukannya Ratu Bilqis. Jadi kamu bawa lagi. Kamu bawa pulang hadiah ini, kembalikan kepada pimpinanmu, kepada ratumu. Ya. Jadi terkadang musuh-musuh dakwah, orang-orang yang nggak senang dengan dakwah itu datang kepada para dai yang menyuruh kepada tauhid, diiming-imingi harta. Kalau kamu mau pengen harta, kami sediakan kamu harta. Berapa yang kamu minta? Nanti saya transfer dan sebagainya. Nanti saya berikan. Ini harus ada ketegasan dalam masalah tauhid, dalam masalah dakwah. Kemudian apa? Wa in kunta turidu syarafan sawatna 'alaika falanaqta'u amran dunaka. Kalau kamu dengan dakwamu ini kamu pengen ketenaran, kamu pengen popularitas, kamu pengen kedudukan, kamu pengen jabatan, maka kami akan mengangkatmu sebagai pemimpin di antara kami. Sehingga kalau ada apa-apa, kami enggak akan mengambil keputusan tanpa pendapat darimu. Ini tawaran yang kedua. Harta Nabi enggak mau. Dikasih jabatan, dikasih kedudukan, Nabi enggan. Ya. Wa in kunta turidum mulkan malaknaka alaina. Kalau kamu pengen jadi raja, pengen jadi penguasa dengan dakwamu ini, maka kami akan mengangkatmu sebagai penguasa dengan syarat engkau meninggalkan dakwah tauhid. Ya. Wa in kana hadzal ladzi yatika ra'iyan tarahu la tastati uradahu an nafsika talaqna lakatiba wa badana fi amwalina hatta tabra. Kalau engkau berdakwah ini dengan dakwah tauhid itu disebabkan karena karena sakit, kemudian engkau enggak punya uang untuk berobat, maka kami akan mencarikan dokter yang paling ahli dan kami akan mendatangkan dokter itu untuk mengobati penyakitmu. Ini tawaran-tawaran orang-orang musyrik, orang-orang kafir kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Tawarkan bermacam-macam, tapi Rasulullah tidak mau sama sekali. Beliau tetap bersikokoh, beliau tetap tegas, beliau tidak menerima toleransi dalam menyampaikan dakwah tauhid yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Fasda bima tu'mar. Maka bersungguh-sungguhlah dalam apa yang kau diperintahkan, yaitu dakwah tauhid, wa a'rid 'anil musyrikin, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Berpalinglah dari tawaran-tawaran mereka dan lain sebagainya. Ini tawaran-tawaran yang tidak mudah bagi kalau orang itu tidak diberikan keteguhan oleh Allah. Kalau seseorang itu tidak dijaga oleh Allah, tidak diberikan keistiqomahan oleh Allah, maka seseorang akan dengan mudah tergiur, terbawa dengan tawaran-tawaran orang-orang yang tidak suka dengan dakwah tauhid. Orang-orang yang tidak suka dengan dakwah tauhid, sebagaimana hal itu telah dilakukan oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrik di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah 6 cara ya. 6 cara atau 6 strategi
yang dilakukan oleh orang-orang musyrik, orang-orang kafir untuk membendung dakwanya Nabi alaihi salatu wasalam. Namun enam cara tadi semuanya menemui kegagalan, menemui jalan buntu, dan mereka tidak mendapatkan keberhasilan. Ya. Yang pelajaran apa yang bisa kita petik dari cara-cara tadi? Pelajaran apa yang bisa kita petik dari cara-cara tadi? Di antaranya tetap ya, yang pertama kata beliau, la syakka anna sira'a bainal haqqi wal batil qissatuhu wahidah wa in ikhtalafat suwaru hadas sira'. Ya. Maka pelajaran yang di antara yang bisa kita petik, bahwasanya peperangan antara hak dan batil itu akan senantiasa ada. Jadi orang-orang yang peperangan antara tauhid dan syirik itu akan ada. Ya. Jadi orang-orang yang masih berbuat syirik, bahkan orang-orang yang mendakwakan kesyirikan, itu mereka senantiasa mencari cara bagaimana memadamkan dakwah tauhid, bagaimana menggembosi orang-orang yang mendakwakan tauhid, bagaimana menghalang-halangi supaya orang tidak mengikuti dakwah tauhid. Jadi antara yang hak, antara yang batil itu selama-lamanya akan terus bergesekan. Ya, tidak akan bertemu. Namanya tauhid sama syirik enggak mungkin berkumpul selama-lamanya. Yang namanya sunnah dengan bid'ah tidak akan berkumpul selama-lamanya. Yang namanya taat dan maksiat tidak akan terkumpul selama-lamanya. Yang namanya halal dan haram tidak akan terkumpul selama-lamanya. Dan itu akan terus berlangsung. Ya, la syakka anna sira'a bainal haqqi wal batil qissatuhu wadi. Jadi antara kebenaran dan kebatilan akan senantiasa terjadi pergesekan. Mungkin orang yang berperan berbeda, orangnya berbeda, tapi intinya sama. Dakwah tauhid dengan orang-orang yang menyuruh kepada kesyirikan akan tidak pernah ketemu, ya. Tidak akan pernah ketemu. Ini yang kita ambil dari tawaran-tawaran orang-orang musyrik kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran yang terakhir yang bisa kita ambil dari 6 strategi tadi, wa minal wasailil hadisa kadzalika fi muwajahati sahwatil islami ighraqun nas fi syahwat wa dzalika bil alam al majin alladhi yushifa wa ish. Jadi kata penulis di sini, di antara pelajaran yang bisa kita ambil, orang-orang yang menyeru kepada kebatilan, orang-orang yang menyuruh kepada syirik, kepada bid'ah, kepada maksiat, kepada kekejian, kemungkaran, mereka tidak akan tinggal diam. Ya. Kalau dulu di zaman Nabi, orang-orang kafir, orang musyrik, mereka menuduh Al-Qur'an itu sebagai dongeng. Tapi kalau orang-orang di zaman kita, di zaman now seperti ini, mereka melalui cara yang halus. Ya. Mereka merusak dakwah dengan menyebarkan film-film. Ya. Dengan menyebarkan kampanye kepada LGBT, dengan menyebarkan kepada persamaan agama. Itu orang-orang di zaman sekarang. Mereka dan itu ada orang-orang Islam sendiri yang mengaku Islam, ya, yang mengaku Islam, yang menyerukan kepada kemungkaran-kemungkaran tadi, yang menyerukan kepada kebatilan-kebatilan tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.